pengertian HAM dan Rule of Law. Pengertian HAM. Menurut Egy Sujana, secara terminologis, istilah HAM sering dinamakan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Miriam Budiarjo mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Adapun menurut John Locke, HAM adalah hak asasi yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Jadi kesimpulan dari pengertian HAM menurut beberapa ahli ini adalah yaitu HAM adalah hak yang ada sejak lahir yang dianugerahi oleh Tuhan. Yang kedua selanjutnya pengertian dari Rule of Law. Rule of Law adalah suatu doktrin yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Rule of Law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga negara maupun pemerintah. Yang kedua ada jenis-jenis HAM. Ada beberapa jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya hak untuk hidup, hak untuk bergerak, untuk bepergian, hak untuk berpindah-pindah tempat. Kemudian ada hak untuk bebas menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, serta hak untuk bebas aktif dalam suatu organisasi. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Yang termasuk ke dalam hak asasi politik adalah yang pertama, hak untuk dapat memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan seperti pilkada, pilkades, dan lain-lain. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Dan yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Kemudian yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, di mana hak yang berkaitan dengan kehidupan, hukum, dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum ini sebagai berikut. Yang pertama, hak kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan layanan publik dan perlindungan HAM atau hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang termasuk hak asasi ekonomi ini adalah yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang. Yang kedua, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang ketiga, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Dan yang keempat, hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima ada hak asasi peradilan atau procedural right, adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di dalam pengadilan. Yang kedua, hak atas persamaan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.
terakhir ada hak asasi sosial budaya kultur atau social culture right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya yaitu yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Dan yang kedua, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang ketiga ada pasal-pasal yang mengatur tentang HAM. Ada beberapa pasal berhubungan dan yang mengatur tentang HAM. Yang pertama, hak untuk menentukan diri sendiri atau primbol, hak warga negara yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Dan yang keempat ada hak beragama yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada hak untuk membela negara yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mempertahankan bahasa daerah yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada hak kesejahteraan sosial yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang materi terakhir yaitu tentang keterkaitan HAM dan rule of law. Keterkaitan rule of law atau prinsip negara hukum dengan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Argumentasi hukum yang dapat diajukan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap HAM. Jika dalam suatu negara HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum, akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang otoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang, dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukan para hakim. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kekurangan dan ketidaksempurnaan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.